Hai teman-teman, kembali lagi di video jalan-jalan keliling Jogja 3 hari 2 malam di hari kedua bagian pertama. Dimulai dari kos, kita memesan ojek online untuk menuju ke halte yang paling dekat dari kosku, yaitu halte Pasar Juangan, dan akan turun di halte Tejo Kusuman Taman Sari. Turun dari bus, kita akan berjalan kaki lagi menuju Pasar Ngasem. Dan teman-teman jangan heran kalau di video ini banyak jalan kakinya, karena emang tema perjalanan kali ini adalah banyak berjalan kaki. Dengan begitu, liburan kita jadi lebih berarti dan dalam maknanya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita saksikan kisah perjalanan hari ini. Halo guys, ini kita perjalanan buat ke Taman Sari. Kayaknya kita salah jalan ya. Benar itu. Iya kan? Ke sini. Situ. Oh. Jadi kita udah turun tadi di sana. Ini kita lagi menuju ke Pasar Ngasem buat sarapan. Nanti kalau dari Pasar Ngasem kita jalan kaki lagi ke Taman Sari. Dari Taman Sari kita keluar ke pemukiman di sekitar Taman Sari. Nanti kita ketemu di Pasar Ngasem lagi. Bye. Mau masuk gini atau mau makan dulu? Langsung dulu gak sih? Hah? Video di itu loh, itu yang ibu-ibu jamu. Kita di mana? Di Pasar Ngasem. Jadi dari Pasar Ngasem kita mau makan dulu. Habis makan, nyemil, terus bukan ke Taman Sari dulu, ngopi sama jalan sekitar sana. Oh iya. Iya, Habis itu ke keraton kan berarti. iya. Oke, kita makan dulu. Bye. Udah mau ngantri di sini. Iya, antre aja. Di sini isinya turis semua. Turis lokal ya. Nasi pecel 2. Makan sini. Iya. Pakai sate Terus pakai dong. Ini enak juga. Ini sate-sateannya berapa, Bu? Sate 5.000. 5.000. Sebenarnya banyak pilihan makanan di sini. Kalau mau makanan khas yang kayak warteg itu di depan pintu masuk ada. Nah, kalau mau variasi lain kayak jenang sama pecel kayak gini di bagian belakang. Di depan mana? Depannya yang mana sih? Yang tadi itu. Pintu masuk. Yang tempat kita ngantri tadi. Berarti kita sama kalau jalan, malas ngantri. Sama aja sih, nggak harus juga itu. Cuman gara-gara orang ngantri di situ, nggak harus antri di situ. Dia kalau aku kayak buang-buang waktuku hanya untuk ngantri makan, aduh, tidak ada nasa di nasa sesuai. Kan ada tuh orang yang kayak makanan viral meskipun antri pengen. Sayur aga ya. Daun labu. Iya. Ini daunnya, anunya bunganya.
Pecel tuh makanan sehat yang memanfaatkan semua sayuran. Oke, setelah sarapan dengan seporsi nasi pecel dan segelas es teh poci, kita lanjut lagi keliling-keliling di Pasar Ngasem. Di Pasar Ngasem ini pilihan kulinernya sangat banyak. Ada gudeg, ada pecel, ada jenang, ada bakpia, ada wingko, dan berbagai macam makanan manis dan buah-buahan lokal sama kerajinan lokal. Dan Pasar Ngasem ini bisa dibilang benar-benar pasar yang kecil ya guys ya. Jadi kalau kalian mau kesini, better datang pagi-pagi. Karena kalau udah siangan, kalian itu mesti kuat-kuat ngantri buat beli makanan. Lalu, karena kita juga pengen nyobain wingko dan bakpia hangat yang dimasak langsung di pasar, berpindahlah kita mencari toko yang paling laris. Kita hanya beli 2, karena kalau beli 3, ya nggak apa-apa juga. Memper guys, ayo. Amin. Bedanya Kita beli wingko, satu. Ini bakpia, ini wingko. Kita beli satu karena kenyang. Dan kita mau jalan seharian, jadi kalau bawa-bawa tentengan tuh agak tidak nyaman ya guys. Jadi Kayak nggak asing deh. Aku pernah makan ini di Fitra. kayak yang kita kasih gula merah nggak sih di luarnya? Gula pasir dicocol. Itu loh duduk di situ tadi. Enak, gurih. Dipakai pas di sana kok kasih drape ini. Ya udah duduk situ lagi samping. Oh, upahangir gula merah yang agak lonjong oval itu kan. Soalnya pakai kelapa juga kan itu. Kita menuju Taman Sari. Di sana Pasar Ngasem. Lewat sini. Enggak, lurus lagi, ikuti jalan. Ya. Nanti parkir aja ke parkir. Makan. Oh. Oh, Iya. lagi syuting toh. Kayaknya di sini dulu yang kemarin foto member Seventeen pernah lewat sini deh kayaknya. Udah gelap guys. Tiba-tiba aja mau mendung, mau hujan. Semoga pas di ini apa lagi? Malioboro enggak ini. Berarti sore jam 5 menuju maghrib UTW. Oke. See you. Enaknya jalan-jalan di Jogja adalah kayak semua objek wisatanya itu berdekatan. Jadi naik Grabnya cuma sekali, terus bisa jalan kaki. Jadi pengeluaran juga berkurang. Makanya juga murah-murah. Kalau di pasar gitu pecel 10.000. Guys. Niar lagi ke toilet, so kita tunggu di sini aja. Satu orang berapa? 15. Oh iya, 15. Taman Sari, salah satu destinasi wajib nih kalau kalian datang ke Jogja. Biasanya sepaket tuh, kalau dari Pasar Ngasem nanti mampir deh ke Taman Sari. Taman Sari itu dulunya adalah tempat peristirahatan dan rekreasi bagi sultan, permaisuri, dan kerabat istana. Tempatnya cantik sekaligus eksotis karena kolam air dan bangunan berdinding putihnya. Cocok buat kamu yang suka foto-foto estetik. Nah, buat teman-teman yang pengen mengitari Taman Sari secara detail, kalian bisa sewa guide. Nanti akan dijelaskan sejarah, mitos, dan hal-hal perihal Taman Sari. Nanti juga dibantuin foto-foto.
Oh ya, aku dapat info nih dari bapak guide-nya. Katanya Taman Sari itu direncanakan revitalisasi tahun 2026 nih. Tujuannya untuk mengembalikan situs Istana Air seperti pada abad ke-18. Karena sebenarnya tembok putih yang kita lihat sekarang itu bukan bentuk asli Taman Sari, guys. Apa bisa Belanda? Belanda itu dari kecil bahasa Belanda Mbak sastra bahasa di Belanda di tempat Mbak turun zaman dulu nenek moyang Oh, jadi diajarin sama dikasih satu fasilitas. keluarga. Dikasih fasilitas nggak dari keraton buat Enggak, diajarin, Mbak? enggak Mbak. Oh. Enggak. Cuman siapa yang bisa orang tua saya karena rakyat juga Belanda ya, kalau di sini Mbak. Ini dulu maaf ya, ini dulu danau Mbak ya, maaf ya, water castle ya Mbak ya. Itu batasnya tembok dinding, sana Taman Sari tadi kita ketemu tadi ya, taman bunga. Nah, itu 8 hektar, ini 2 hektar danau Mbak. Mbak maaf, Mbak masih ada Jawanya ya Mbak. Itu bisa bahasa Jawa Mbak. Saya? Ya, Enggak. ada saudara di sini, saudara Perantitis itu, barat itu Mbaknya. Saya ngekos sendiri sih, Oh, Pak. kosnya ya Mbak ya. Oh, saya pikir ada mereka sekeluarga di situ. Enggak. Oh, gitu. Keluarga di Kalimantan. Kalimantan. Oh, gitu. Saya sih dari kecil sering, kamu Jawa ya? Soalnya nama saya ada Ayunya. Apa Mbak namanya? Ayu Niar. Oh, Terus, ya itu. Jadi kalau Jawa banyak ya Mbak ya. Ayu terus banyak, mukanya ke Jawa-Jawa gitu. Ya, betul. Aku tadi juga gitu kan Jawa gitu. Wah. Banyak banget. Sekarang banyak bule ya, sudah banyak bule atau dari dulu, Pak? Bule banyak Mbak. Kalau yang maksud tinggal gitu ya. Enggak, Tinggal. yang buat wisata. Oh, enggak begitu Mbak. Nanti nunggu Februari. Ini agak sepi. Oh, Iya. Februari berarti. Iya, nanti Februari juga ada dari Itali banyak kan. Biasa Itali. kalau di sini ada festival Musiman Mbak. Oh, Musiman. Kalau musiman itu ada keraton tuh ada. Kalau liburan-liburan Mbak. biasa kapan? mungkin liburan akhir tahun mereka. Ya, gitu. Jadi Apa ya, jadi Mbak, ada ya? musim ramai, musim Ada, iya. musim sepi. Gitu. So, masjid Mbak dari sana Mbak ya. Itu masuknya. Nanti kita ke sana Mbak. Oh, iya, iya. Langsung ada lorong Mbak ini. Lorong sampai ke Parangtritis Mbak ya, 27 kilo. Lorong bawah Oh, tanah. Iya Mbak, dulu waktu tahun Belanda ya. Sultan memang sengaja minta bantuan ya Mbak, sama Kanjeng Kidul ya. Terus dibantu sama Kanjeng Kidul. Kan tidak bantu kita kalah Mbak, karena masih senjata pakai jambu runcing gitu Iya. Mbak. Musuh pakai senjata Belanda. Jadi kalau Belanda dari sana terang ke sini, ini taunya danau semua. Dihapus sama pakai ilmu Mbak ya, sama Kanjeng Kidul dibantu. Ini batas air danaunya ini Mbak. Ya, yang garis ini Mbak. Oh, di sini iya, sampai setinggi ini ya. Nah, dulu? itu Mbak, dua jendela itu ya. Nah, itu di danau Mbak. 2 hektar Mbak. Sebelum Makanya namanya Namanya masjid Water di bawah Castle. Betul, masjid di masjid. bawah dan tanah. ya, Oh, ya masjid gitu. bawah ini di perhatian ya, ini tonjolan. Lewat semak-semak kita. Sini Mbak, sini dari samping ya. Oh, Kadang tutup masuk. Oh, ini yang ada tangganya di tengah itu enggak sih, Pak? Tangganya Mbak itu biasanya rukun Islam nih Mbak ya. Oh iya. Ini tempat laki-laki, sembarang laki-laki yang atas, yang bawah untuk perempuan ya Mbak ya bawah. Jadi lorong tadi menuju yang perempuan. Ya belok kanan, lurus ke pantai selatan. Oh, berarti dilapisin beton ya, Pak ya, semen gitu. Kalau di Ini yang asli nih. Rotterdam masih kayak gini. Iya ini Mbak maaf ya, bata merah ini pasir kapur ya Mbak ya. Katanya Putih pakai telur. pakai satu putih telur. Oh iya. Itu sebelah Mito kanan. anunya, mitosnya Dari gitu. Kanjeng Ratu Kidul. Telurnya nama telur jagat. Oh, telur sedunia. jagat. Jagat sedunia. Iya. Satu Mbak. Lekat ya. Berarti kalau Candi-candi kita sama. sebagai orang luar Jawa tuh, Pak, ngertinya Nyi Roro Kidul itu cuman kayak Tahu Mbak. iya, tapi taunya sebagai cuman penunggu Parangtritis doang itu. gitu loh. Oh iya Mbak ya. Kalau nggak diterang gini nggak jelas nggak tahu Mbak. Tahunya Iya. cuman Queen of the Society Mbak. Iya. Itulah. Taunya cuman Iya, oh di sana. Pantai Selatan. Gitu Ternyata ya, Mbak, di ya. sini sampai di sini juga disebut Masih. namanya. Iya. Masih Kan masuk suami istri, sejarah Mbak. ya. Suami istri sama? Sama Sultan. Kan Sultan. dulu aku membantu ceritanya Mbak ya. Bantu orang perang
Terus Iya. karena kita menang kan dibantu, kalau dibantu kita kalah ya. Terus ada perjanjian selama masih ada raja di Jogja, masih ada hubungan suami istri dengan Kanjeng Kidul sampai sekarang. Masih satu surat gitu. Muharram bikin tumpeng selamat dari Keraton bawa ke Parangtritis Oh. satu mahar satu suro ya Mbak ya. Itu dulu lewat sini. Oh, menikahnya maksudnya secara ritual Ya, gitu, betul. secara rohani. Rohani, ya. Oh, gitu. Makanya Mbak kalau di alun utara ya Mbak ya, kalau biasa ada peresmian itu ya satu Muharram itu kan keretanya dikeluarkan kereta ke tanah. Itu ada dua Mbak, yang kan dua yang depan itu kan Sultan, tapi ini kan kosong keretanya karena duduk berdampingan ya sama Kanjeng Kidul. Ini Ratu Emas keretanya sendiri. Oh, Kalau yang Ratu Emas tahu Mbak dia permaisuri. Iya. Anaknya, nanti gimana nanti hubungan dengan Kanjeng Kidul kalau perempuan Mbak. Oh, iya, Nah, iya, gitu lah, iya. harus suami istri masuk perempuan Iya, perempuan perempuan. keranjangnya mudah nanti Mbak. Ini belum nutup ya Mbak, ya nutup ya. Oh, ini. Iya, karena rusak Mas. Oh iya, melengkung gitu Belum ya. Mbak, iya. Di sana masih ada nanti ya sebelah sana ya, Mbak, ya sebelah sana. Sedikit ya, bagus nanti untuk kita. Aduh, aku suka banget di sini, anginnya kenceng, Paling tinggi Mbak saya ya. Enak, nyaman. dingin, Iya. sejuk jadinya. Halo guys, kita udah selesai tour dan karena kita ambil guide bener-bener berbeda dan ngerti sejarahnya di Taman Sari. Dan gitu ya, kalau kita tahu sejarahnya sesuatu tuh batu aja bisa berbeda artinya. Jadi teman-teman, kalau pelajar itu bayarnya 35.000 buat tour guide-nya. Kalau pekerja atau wisatawan umum bayarnya 50.000 per orang. Tapi nanti bener-bener worth it kok. Soalnya difotoin, diceritain sejarah di daerah sini, dianterin ke tempat-tempat yang cuman ditahu sama tour guide-nya gitu. Setelah puas mengelilingi Taman Sari dan belajar sejarahnya, kita memilih untuk naik bentor ke destinasi kita selanjutnya, yaitu Keraton Yogyakarta. Kenapa naik bentor? Ya, karena kita pengen memberdayakan masyarakat lokal dan seru aja gitu kan. Kapan lagi kita naik bentor kan? Aku terakhir naik bentor itu kayaknya SMP deh. Oh ya, kalau kalian naik bentor ini nanti bisa sekalian ke tempat penjual oleh-oleh, karena kebanyakan bentor itu berafiliasi sama toko oleh-oleh. Jadi enak deh, tinggal duduk, lihat-lihat jalanan Yogyakarta, belanja oleh-oleh, sampai deh di destinasi selanjutnya. Gitu. Oke, itu dia perjalanan hari kedua bagian pertama di series jalan-jalan di Yogyakarta 3 hari 2 malam. Kalau kalian pengen tahu gimana Keraton Yogyakarta, silahkan ditunggu di part 2. Bye.